Pernah nggak kamu merasa hidup ini tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan? Kamu sudah berusaha, sudah berharap, tapi hasilnya justru berbeda. Apa yang kamu inginkan tidak terjadi, dan yang kamu takutkan malah datang. Di situ kamu mulai bertanya, kenapa harus aku? Namun mungkin bukan hidup yang salah. Mungkin kita hanya belum memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa bisa jadi yang kita anggap buruk justru baik bagi kita. Dan dari situlah semuanya mulai terasa berbeda. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada berbagai peristiwa yang tidak kita pahami. Ada hari-hari yang penuh kebahagiaan, namun tak jarang pula datang masa-masa sulit yang membuat hati terasa berat. Di titik itulah manusia mulai bertanya, mengapa semua ini terjadi? Apa makna di balik setiap kejadian yang kita alami? Padahal jika kita mau merenung lebih dalam, semua yang terjadi dalam hidup ini bukanlah kebetulan. Setiap langkah, setiap pertemuan, bahkan setiap luka yang kita rasakan, semuanya telah tertulis dalam ketetapan Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan penuh hikmah. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Dan bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu justru membawa keburukan bagi kita. Ayat ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Keterbatasan manusia dalam memahami rahasia takdir. Seringkali kita hanya melihat dari sudut pandang yang sempit. Apa yang terasa saat ini, apa yang tampak di depan mata, kita menginginkan hidup yang mudah, jalan yang lurus tanpa hambatan, dan hasil yang sesuai dengan harapan. Namun Allah, dengan ilmunya yang luas, mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dia melihat masa depan yang belum kita jangkau, memahami akibat dari setiap pilihan yang kita ambil. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, bukan berarti Allah tidak menyayangi kita. Justru bisa jadi itulah bentuk kasih sayangnya. Dia menjauhkan kita dari sesuatu yang akan menyakiti kita di kemudian hari, atau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, meskipun saat ini kita belum mampu melihatnya. Dalam setiap kesulitan yang kita alami, tersimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar. Terkadang, Allah ingin kita belajar untuk lebih kuat. Terkadang, Dia ingin kita kembali mendekat setelah terlalu lama menjauh. Dan terkadang, Dia hanya ingin kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongannya. Maka, saat hidup terasa berat, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Jangan pula berprasangka buruk kepada Allah. Dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana yang kita susun. Ada kalanya apa yang kita harapkan justru tertunda, bahkan terasa seperti menjauh. Doa-doa yang telah lama dipanjatkan seakan belum menemukan jawabannya. Di titik itu, hati sering diuji. Apakah kita tetap percaya atau mulai berputus asa? Namun, sesungguhnya setiap penundaan memiliki makna. Allah tidak pernah terlambat dalam memberikan apa yang kita butuhkan. Justru dalam jeda itulah ada proses yang sedang berlangsung. Proses yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat penting bagi pertumbuhan hati dan keimanan kita. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan setelah, tetapi bersama. Artinya, di dalam setiap ujian yang kita hadapi, sebenarnya Allah juga telah menyiapkan jalan keluar. Hanya saja, terkadang kita terlalu fokus pada rasa sakit hingga lupa mencari hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Proses kehidupan seringkali mengajarkan kita hal-hal yang tidak bisa didapatkan dari kenyamanan. Kesabaran lahir dari penantian yang panjang, keikhlasan tumbuh dari kehilangan yang dalam, dan kekuatan muncul setelah kita melewati berbagai ujian yang sebelumnya kita kira tidak mampu kita hadapi. Saat doa belum terkabul, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang menunda untuk memberikan yang lebih baik. Atau mungkin Dia ingin kita terus mengetuk pintunya agar hubungan kita dengannya semakin dekat.
Karena terkadang, yang Allah rindukan bukan hanya doa kita, tetapi juga kehadiran hati kita yang benar-benar bersandar kepadanya. Dalam proses ini, kita belajar untuk melepaskan kendali. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Ada kalanya kita hanya perlu berusaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Memang tidak mudah menjalani proses yang penuh ketidakpastian. Ada rasa lelah, kecewa, bahkan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun semua itu bukanlah sia-sia. Setiap rasa sakit yang kita lalui, setiap doa yang kita panjatkan, semuanya dicatat dan dihargai oleh Allah. Percayalah, tidak ada proses yang sia-sia dalam hidup seorang hamba yang beriman. Bahkan, langkah kecil yang terasa berat pun memiliki nilai di sisinya. Dan suatu hari nanti, kita akan melihat bagaimana setiap kepingan peristiwa dalam hidup ini saling terhubung, membentuk sebuah kisah indah yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Maka, nikmati prosesnya, jalani dengan sabar, dengan doa, dan dengan keyakinan. Karena di balik setiap perjalanan yang panjang dan melelahkan, ada hasil yang akan membuat kita mengerti bahwa semua ini memang layak untuk diperjuangkan. Pada akhirnya, dari seluruh perjalanan hidup yang kita lalui, dari bahagia hingga luka, dari harapan hingga kekecewaan, ada satu hal yang menjadi kunci dari semuanya, keikhlasan. Sesuatu yang sederhana untuk diucapkan, namun seringkali sulit untuk dijalani. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sedih, bukan pula berarti kita tidak boleh menangis. Ikhlas adalah ketika hati tetap menerima, meskipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ikhlas adalah kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika kita tidak memahami alasan di balik apa yang terjadi. Dalam kehidupan ini, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada doa yang tidak terkabul sesuai harapan, ada rencana yang harus berubah, dan ada kehilangan yang tidak bisa dihindari. Namun disitulah letak ujian keimanan kita. Apakah kita tetap bersandar kepada Allah atau justru menjauh ketika keadaan tidak berpihak? Dalam Al-Quran, kita diajarkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya, setiap ujian yang datang sebenarnya sudah diukur dengan sangat sempurna. Tidak terlalu berat hingga menghancurkan, dan tidak terlalu ringan hingga tidak memberi pelajaran. Keikhlasan mengajarkan kita untuk melepaskan apa yang memang bukan menjadi milik kita. Mengajarkan kita bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang datang adalah kebaikan. Dengan ikhlas, hati menjadi lebih ringan. Beban yang sebelumnya terasa berat, perlahan berubah menjadi kekuatan. Ketika kita mampu ikhlas, kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu, dan tidak pula terlalu cemas terhadap masa depan. Kita belajar untuk hidup di saat ini, menjalani apa yang ada dengan penuh rasa syukur, dan menerima setiap ketentuan Allah dengan lapang dada. Di titik itu, ketenangan yang sejati mulai terasa. Bukan karena hidup menjadi sempurna tanpa masalah, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang paling kokoh, yaitu kepada Allah. Kita tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Keikhlasan juga membuat kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang telah ada. Bahkan hal-hal kecil yang sering kita abaikan ternyata memiliki makna yang besar ketika kita melihatnya dengan hati yang penuh iman. Maka belajarlah untuk ikhlas sedikit demi sedikit. Tidak perlu sempurna, karena keikhlasan adalah proses yang terus tumbuh seiring waktu. Teruslah berdoa agar Allah melembutkan hati kita, menguatkan iman kita, dan membimbing langkah kita dalam setiap keadaan. Dan pada akhirnya, kita akan memahami satu hal yang paling menenangkan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini telah diatur oleh Allah dengan cara yang terbaik. Dan ketika kita mampu menerimanya dengan ikhlas, disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sejati.